Good morning friends. Hari ini Miss Vina akan memberikan pembahasan tugas IPS yang hari Kamis kemarin ya. Itu mengerjakan halaman 13 dan 19. Mari kita mulai membahasnya. Yang pertama tentang Geologi Indonesia, latihan 3.1 halaman 13. Soal yang pertama, apakah perbedaan batuan beku dengan batuan sedimen? Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku karena proses pendinginan, sedangkan batuan sedimen adalah jenis bebatuan yang terjadi karena proses pengendapan. Yang kedua, berilah salah satu contoh batuan sedimen dengan cara pemanfaatannya. Yang pertama tanah liat, bisa digunakan untuk industri batu bata, barang keramik, pecah belah, dan kerajinan tangan. Kemudian batu gamping untuk industri kapur, bahan bangunan atau bahan semen. Gipsum, bahan dasar bangunan untuk ornamen pada rumah-rumah dan gedung-gedung. Dan batu bara, bahan bakar pemberi tenaga, bahan mentah cat, obat-obatan, wangi-wangian, dan bahan dasar peletak. Yang nomor 3, kemukakan 2 deretan pegunungan lipatan muda dunia yang melewati kawasan Indonesia. Yang pertama ada pegunungan Mediterania, yaitu pegunungan bagian barat yang melewati Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur sampai Kepulauan Banda. Dan yang kedua adalah pegunungan Sirkumpasifik, yaitu pegunungan di bagian timur yang melewati Kalimantan dan Sulawesi. Yang berikutnya nomor 4. Mengapa bahan tambang golongan A hanya diizinkan dimiliki oleh pemerintah? Karena bahan tambang golongan A atau yang disebut sebagai bahan strategis adalah barang yang penting bagi pertahanan keamanan dan strategis untuk menjamin perekonomian negara. Nomor 5, mengapa Indonesia rawan dengan bencana alam? Karena Indonesia dilalui rangkaian pegunungan dunia sehingga berakibat wilayahnya menjadi labil. Kawasan yang labil itu sering goyah, tidak mantap dan tidak kokoh atau sering bergoyang. Jadi menyebabkan gempa, ya baik itu berupa gempa tektonik maupun gempa vulkanik. Yang berikutnya latihan 1.4 halaman 19. Nomor 1, apakah perbedaan gunung dengan pegunungan? Gunung adalah permukaan bumi yang menjulang ke atas, lebih tinggi daripada daerah sekitarnya dan dibatasi oleh lereng di sekelilingnya. Sedangkan pegunungan adalah permukaan bumi yang berupa rangkaian atau kumpulan gunung-gunung besar dan kecil. Nomor 2, berikan sedikitnya 3 contoh dataran tinggi di Indonesia. 3 saja, tapi di sini Miss Vina akan memberikan 5. Yang pertama ada dataran tinggi Bandung di Jawa Barat. Yang kedua ada dataran tinggi Gayo di Nanggro, Aceh Darussalam. Yang ketiga ada dataran tinggi Malang di Jawa Timur. Yang keempat ada dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Dan yang kelima ada dataran tinggi Kerinci di Sumatera Barat. Nomor 3, sebutkan 2 dangkalan yang ada di Indonesia. Yang pertama dangkalan Sunda, ada di daerah Indonesia bagian barat dan berhubungan langsung dengan benua Asia. Yang kedua ada dangkalan Sahul, ada di Indonesia bagian timur dan berhubungan langsung dengan benua Australia. Nomor 4, jelaskan dengan singkat aktivitas penduduk di daerah pantai. Ada yang memiliki usaha nelayan dalam menangkap ikan, kemudian ada membuat tambak untuk budidaya ikan dan udang, ada pembuatan tambak-tambak untuk menghasilkan garam, budidaya mutiara dan berbagai macam rumput laut, budidaya perkebunan kelapa dan pengolahan sawan pasang surut, ada yang toko souvenir, sewa perahu, atau yang membuka kafe-kafe kecil. Yang nomor 5, jelaskan aktivitas penduduk di daerah pegunungan dan dataran tinggi.
Oke ya, bisa aktivitas mereka bisa penambangan, pertanian hortikultura, atau bisa juga sebagai objek wisata. Yang berikutnya, oke, relief. Penjelasannya adalah tinggi rendahnya bentuk permukaan bumi di daratan dan di dasar laut. Dataran rendah, tanah datar yang luas dan tingginya di antara 0 sampai kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Bukit, tumpukan tanah yang lebih tinggi daripada sekelilingnya dan lebih rendah daripada gunung yang ketinggiannya tidak lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Lubuk laut atau basin adalah dasar laut yang dalam dan berbentuk bulat cekung yang terjadi akibat merosotnya bagian dasar laut. Kemudian palung laut atau trog itu adalah dasar laut yang dalam, sempit dan curam dan memanjang yang terjadi akibat penenggelaman terus-menerus. Oke, friends, itu tadi pembahasan kita. Oke, pembahasan untuk tugas IPS yang kemarin halaman 13 dan 19. Oke, silahkan dicek jawabannya. Jika ada yang salah bisa direvisi atau diperbaiki. Oke, friends, see you next time.